Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih Kristus. Apa kabar? Semoga Anda dirahmati dengan cinta ilahi. Selamat berjumpa kembali dalam Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga. Hari ini Senin 16 Februari 2026 bersama saya Liana Pujiastuti. Sebelum merenungkan firman-Nya, marilah kita memohon bimbingan Roh Kudus. Bapa sumber cinta kasih, curahkanlah Roh-Mu ke dalam hati kami, ke dalam hidup kami, agar kami dapat mengasihi-Mu dan sesama kami. Dalam nama Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara, renungan hari ini bertajuk Cinta di Daun Loncang. Firman Tuhan yang mendasari renungan hari ini diambil dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus pasal 13 ayat 4. 1 Korintus pasal 13 ayat 4 yang berbunyi demikian. Kasih itu murah hati. Daun-daun loncang itu terlihat hijau, gemuk dan segar. Saya mengambilnya sebatang. Sebatang cukuplah, pikir saya. Sore nanti saya bermaksud membuat martabak mie untuk anak lelaki saya dan teman-temannya. Bahan-bahan lain telah saya beli kemarin. Tinggal daun loncang. Saya biasa membeli barang seperlunya. Jika tidak, sudah bisa ditebak akan membusuk di dalam kulkas. Berapa, Mas? Tanya saya kepada penjualnya. Saya tidak tahu siapa namanya karena dia bukan penjajah sayur langganan saya. Kami kebetulan berpapas jalan. Saat itu saya sedang jalan pagi. Si Mas melihat sebatang daun loncang yang saya pegang, tertegun sejenak lalu berkata, "Tidak usah saja, hanya sedikit." Gantian saya yang tertegun. Tapi segera saya menjawab, "Loh ya jangan gitu Thomas." Akhirnya saya membeli sayur yang lain supaya daun loncang tadi dapat dihitung. Sambil meneruskan perjalanan saya tercenung dan merenung tak habis mengerti. Sebagai penjual sayur seharusnya dia menjual betapapun sedikitnya jumlah yang akan dibeli oleh pembeli. Ini kok cuma diberikan saja. Hari kini masih ada orang dengan profesi penjual yang begitu murah hati. Saya jadi teringat pada penjual sayur langganan saya. Biasanya sebatang daun loncang gemuk begitu dihargai Rp1.000. Sungguh saya tersentuh dengan kemurahan hati si Mas. Semoga Tuhan membalas kebaikanmu, Mas. Doa saya dalam hati. Hanya itu yang bisa saya lakukan untuk membalas niat baik kemurahan hatinya. Walau barangkali bagi kebanyakan orang tindakannya itu bukan tindakan spektakuler, tapi bagi saya sungguh istimewa. Tindakan yang spontan dan menyiratkan kebaikan dan ketulusan hati itu pasti tidak akan mudah saya lupakan. Dan betul, 14 tahun telah berlalu, kejadian itu tetap masih segar dalam ingatan saya. Saudara, dewasa ini hidup semakin keras dan sulit. Tak heran jika banyak orang lebih berorientasi pada diri sendiri. Tetapi pagi itu mengingatkan saya untuk tetap mengasihi, untuk tetap bermurah hati di tengah pergumulan hidup yang tidak mudah. Rasul Paulus mengatakan bahwa kasih itu murah hati. Dan Tuhan Yesus dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 36 bersabda, "Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati." Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang murah hati, kami bersyukur atas kemurahan-Mu kepada kami. Sesungguhnya hidup kami hanyalah karena kemurahan-Mu. Kristus, bantulah kami untuk selalu mensyukuri kemurahan-Mu dan meneladani-Mu bermurah hati kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Semangat pagi saudara. Selamat bermurah hati.